Ole Romeni. Ole Romeni. Setelah memastikan lolos ke round 3, Sintayong menjelaskan jika salah satu sektor yang akan jadi evaluasi utamanya adalah lini serang. Jelas, timnas butuh bomber house goal dan kami pikir Ole Romeni adalah jawaban terbaiknya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera. Selamat kembali lagi ke channel Syahrizal Rajat. Terima kasih kepada teman-teman yang telah subscribe kepada channel ini. Kepada teman-teman yang baru jumpa channel ini, mohon untuk tekan butang subscribe dan juga butang loceng. Alright guys, hari ini kita nak buat reaksi kepada satu lagi video dari channel GL News. Dan video yang menarik hari ini adalah video berkenaan dengan satu kejutan yang akan dilakukan oleh Shin Tae-yong, di mana ada lagi pemain darah keturunan akan bergabung dengan timnas Indonesia, tapi kali ini adalah pemain-pemain yang grade A guys. Itu yang kita mahukan. Tanpa kita buang masa guys, mari kita react kepada videonya guys. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Guys, itu dia Ole Romeni guys, Kevin Dix. Wow, ada lagi persaingan sengit di babak round 3 kualifikasi Piala Dunia membuat coach Sintayong harus mempersiapkan timnya dengan maksimal. Selain memanfaatkan pemain yang sudah ada, Coach Shin pun akan coba untuk menambah kekuatan timnas dengan cara mencari pemain-pemain keturunan yang berpeluang untuk gabung tim Garuda. Pemain keturunan tersebut tentu akan menjadi senjata rahasia Indonesia. Nama-nama seperti Jairo, Martin Paes, Heleno Renders, Kevin Dix, hingga Jaden Oosterwolde adalah nama-nama yang diincar oleh Coach Shin saat ini untuk memperkuat skuad Garuda dalam menaklukkan lawan-lawan tangguh di babak ketiga. Di mana hal itu dijelaskan oleh Coach Shin dalam konferensi persnya saat menyebut jika ada beberapa pemain keturunan yang siap untuk digunakan mengupgrade kekuatan tim Garuda di round ketiga. Dan inilah 7 pemain aboard yang diprediksi siap tempur untuk timnas Indonesia. 만약에 우리 인도네시아 피가르 선수들이 좋은 선수들이 계속 있다면 분명히 계속 추진할 것이고요. 네, 냉정히 얘기하면 공격수들한테는 그렇게 후한 점수를 줄 수가 없습니다. 더 분발해야 될 것이고 또 공격수 라인을 더 찾고 있습니다. Jairo Ridwell. Sosok Jairo menjadi salah satu pemain keturunan yang sangat dinantikan oleh fans timnas Indonesia. Bagaimana tidak, pengalamannya bermain di Premier League membuat dia digadang-gadang bakal membuat lini tengah timnas makin mengerikan. Di sisi lain, Ketua Umum PSSI Erick Thohir juga telah menghubungi pemain belakang asal Belanda Suriname itu terkait proses naturalisasinya yang akan segera dilakukan. Langkah ini diambil PSSI jelang laga penting timnas Indonesia di round ketiga kualifikasi Piala Dunia nanti. Jairo yang baru saja mengumumkan perpisahannya dengan Crystal Palace ini bakal membuat lini tengah tim Garuda makin kuat. Coba saja bayangkan, lini tengah timnas akan dipimpin oleh Tom Haye dan sosok Jairo. Ini akan membuat kita cukup optimis lini tengah kita bisa bermain dominan menghadapi tim manapun di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia nanti. Sejauh ini sendiri kita belum mendengar update terbaru kapan Jairo datang ke Indonesia. Terakhir di awal Mei lalu, beberapa pengamat seperti Bung Ropan dan beberapa informasi lainnya sempat menjelaskan jika Jairo berpotensi datang ke Indonesia pada akhir Mei. Namun hingga saat ini, itu belum terrealisasi. Martin Paes confirm guys. Salah satu pemain yang paling ditunggu di round 3 nanti jelas Martin Paes. Hal ini lantaran kita sangat membutuhkan kiper dengan kualitas terbaik untuk menghadapi tim-tim semacam Jepang hingga Iran. Kita memang telah memiliki Hernando dan Nando sejatinya sudah tampil sangat mengesankan. Tapi di round 3, Paes adalah jawaban yang akan sangat dibutuhkan oleh Sintayong jika mengingat kualitas yang telah ia tunjukkan bersama timnya Dallas FC di MLS sejak musim lalu hingga musim ini. Saat ini sendiri, Paes sejatinya sudah mengantongi KTP sebagai WNI. Namun proses bergabungnya timnas masih terkendala pada perpindahan federasi yang saat ini diurus di CAS. Meski begitu, kabar terbaru yang beredar menyebut jika Paes ini akan tersedia di bulan September nanti atau saat timnas memainkan partai pertama di babak kualifikasi Piala Dunia round yang ketiga. Heleno Renders.
Eliano Jika Sintayong Reyes. membutuhkan seorang pemain yang bisa mengatur lini tengah dan serangan dengan kemampuan skill individu dan Hebat, visi yang berkelas, maka kami pikir pemain kelahiran Belanda ini akan cocok ditempatkan sebagai attacking midfielder hingga winger di skuad timnas Indonesia. Sebab pemain tersebut mempunyai kecepatan Hebat, dan guys. skill individu yang mampu melewati lawan-lawannya. Ya, nama Eliano Reyes bisa dibilang sebagai pemain grade A karena pemain ini adalah pemain inti di PSC Zwolle yang berlaga di Eredivisie musim lalu. Ya, sejak musim lalu sendiri, penampilan Eliano memang tak tergantikan. Ia tampil sangat baik di posisi attacking midfielder hingga winger dan selalu dimainkan dalam 33 laga bersama PSC Zwolle, Hebat. di mana ia sukses menciptakan 3 gol dan juga 1 assist. Kelebihan dari Eliano Reyes bahkan mendapat pengakuan dari sang kakak, yakni Tijani Reyes, pemain AC Milan, di mana ia menilai Eliano punya kreativitas yang luar biasa. Eliano selalu seperti itu, karakter dan tipenya sama denganku, sama-sama pemain kreatif. Jadi melihat kelebihannya sepertinya menyenangkan untuk dilihat, kata Tijani Reyes, sumber FIFA.com. Ya, sosok Eliano sendiri sejatinya udah dihubungin PSSI. Namun saat ini, sama seperti banyak pemain muda lainnya, Reyes meminta waktu untuk memikirkannya. Jika Reyes datang, Marcelino akan memiliki pesaing yang sangat kuat. Kevin Dix. Sinyal dari Kevin Dix untuk membela timnas Indonesia semakin kuat. Pemain berdarah Belanda ini terlihat aktif memantau perkembangan skuad Garuda di media sosial, seperti saat memberikan banyak like atas keberhasilan timnas Indonesia melangkah ke round 3 kualifikasi Piala Dunia baru-baru ini. Aksi ini diinterpretasikan sebagai isyarat ketertarikan pemain tersebut untuk bergabung dengan Indonesia segera, yang memunculkan potensi bahwa Kevin Dix akan bergabung ke skuad timnas di round ketiga nanti. Kevin Dix sendiri saat ini memang masuk dalam daftar pemain keturunan grade A. Potensi dan pengalaman Kevin Dix di liga-liga top Eropa menjadi nilai tambah yang dibutuhkan oleh skuad Garuda untuk bersaing dengan tim terbaik Asia dan lolos Piala Dunia. Kehadiran Kevin Dix jelas bisa jadi upgrade penting di sektor lini pertahanan tim Garuda. Jayden Oosterwolde. Jayden Oosterwolde yang diketahui tiba di Bali baru-baru ini membagikan momen-momen liburannya melalui story di media sosialnya. Dari unggahannya tersebut, terlihat bahwa Jayden tengah menikmati keindahan Uluwatu yang merupakan salah satu tempat terbaik di Bali yang juga terkenal di dunia. Kehadiran Jayden pun sontak membuat para pencinta sepak bola bersemangat. Mereka tidak hanya senang melihat Jayden menikmati keindahan Indonesia, tapi juga berusaha membujuk Jayden untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Sementara itu, Jayden sendiri bukanlah pemain kacangan. Pemain berusia 23 tahun ini merupakan personal andalan di skuad tim Liga Turki Fenerbahce. Dengan nilai pasar yang mencapai 230 miliar rupiah, ia adalah monster di lini belakang. Di musim 2023-2024 atau musim lalu, Jayden tampil dalam 43 pertandingan bersama Fenerbahce dan menciptakan 2 gol. Berkat kontribusinya, Fenerbahce hampir meraih gelar juara Liga 1 Turki, hanya berselisih tipis dengan Galatasaray. Sama seperti Kevin Dix dan pemain lainnya, meski kita sudah memiliki banyak pemain belakang, Jayden ini bisa mengupgrade atau menambah kedalaman dari skuad tim Garuda. Tristan Golce. Selain Jayden, pemain keturunan lain yang baru-baru ini tiba di Indonesia adalah Tristan Golce. Pemain keturunan Indonesia milik Ajax Amsterdam itu kembali pada awal Juni 2024. Momen liburannya yang dibagikan di media sosial pribadinya pun membuat banyak pihak bertanya-tanya apakah ada maksud lain di balik kunjungannya tersebut. Nama Tristan sendiri memiliki nilai pasar 35 miliar rupiah. Ia dinilai cocok mengisi pos bek sayap kanan untuk timnas Indonesia di masa depan. Terlebih usianya yang saat ini baru 19 tahun. Membuat dirinya memiliki masa depan yang masih panjang. Meski begitu, Tristan kami pikir tak akan jadi prioritas Sintayong dalam waktu dekat. Walaupun peluang itu terbuka di masa depan. Ole Romani.
Setelah memastikan lolos ke round 3, Sintayong menjelaskan jika salah satu sektor yang akan jadi evaluasi utamanya adalah lini serang. Jelas, timnas butuh bomber house goal dan kami pikir Ole Romani adalah jawaban terbaiknya. Ole baru-baru ini sendiri kembali muncul setelah lama tak jadi perbincangan di tanah air. Pemain berdarah Indonesia Belanda itu dikabarkan telah memberikan kode ketertarikannya soal Indonesia. Di mana yang terbaru, dalam story di akun media sosialnya, Ole nampak seperti rindu dengan masakan-masakan Indonesia saat berkunjung ke salah satu toko yang di dalamnya menjual makanan Indonesia. Sebelumnya, dalam wawancara bersama Football Premier, Ole Romani menjelaskan jika ia telah dihubungi Erick Thohir. Namun saat itu, ia masih memikirkannya. En wat ik zei met die president. En ja, dan heb je het gewoon over dat ze me graag ze erbij willen. En ja, dan luister ik het verhaal aan en dan laat ik het even allemaal bezinken. Jelas, dengan lolosnya Indonesia ke round 3, Ole ini bisa segera bergabung ke skuad tim Garuda dan memberikan warna baru di sektor lini serang dengan ketajamannya. Ia adalah salah satu striker muda paling menjanjikan di era divisi saat ini. Jadi itulah 7 pemain keturunan yang memiliki potensi besar untuk bergabung ke timnas Indonesia sebelum round 3 dimulai. Sebuah tambahan kekuatan yang kami pikir sangat dibutuhkan Sintayong untuk memastikan kesempatan kita lolos ke Piala Dunia. Alright guys, itu dia 7 pemain keturunan Grade A guys. Inilah yang kita nantikan untuk pusingan ketiga kualifikasi Piala Dunia akan datang guys. Kita dapat lihat beberapa pemain yang sudah lama kita dengar tetapi masih lagi dalam prosesnya, dan apabila timnas Indonesia ini lolos untuk pusingan ketiga, aku rasa mereka ini semakin dekat untuk dinaturalisasikan dan bergabung dengan timnas Indonesia guys. Jadi apa pendapat teman-teman jangan lupa untuk tinggalkan komen ni di kolom komentar di bawah guys. Aku rasa kalau dapat seorang Ole Romani pun jadilah, kerana Ole Romani telah bagi tahu bapa Erick Thohir telah menghubunginya dan beliau sedang memikirkannya. Dan apabila timnas lolos ke pusingan ketiga, aku rasa wow, hati beliau mungkin lebih dekat untuk bergabung dengan timnas Indonesia guys. Jadi tinggalkan pendapat teman-teman di kolom komentar di bawah guys. Jangan lupa untuk like video ni, like juga ataupun subscribe juga kepada channel originalnya di GL News guys. Mantap, keren-keren videonya guys. Okay guys, kita jumpa dalam video akan datang. Assalamualaikum.